المسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإسماعيل المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى روح شيخ بكر بن سالم وأخي أقل ثم إلى روح يوسف بن عبد الحسن ثم إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن أعطى الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولياء الله وإلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها وأصولهم وفروع المنتسبين إليهم أجمعين إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجيهم وانفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وأعمالا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ بناتنا يحفظ أصحابنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها والذنوب والمعصية ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويطول أعمارنا في صحة وعافية يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Sampailah kita pada pembahasan pentingnya memperhatikan pergaulan. Di pertemuan yang lalu beberapa ayat telah disampaikan, begitu pula hadis, begitu pula ucapan beberapa ulama ahlillah yang berkaitan tentang pentingnya memperhatikan pergaulan dan menjelaskan bahwa pergaulan yang baik akan menimbulkan efek yang baik bagi kehidupan seseorang dan pergaulan yang buruk akan menimbulkan efek yang buruk pada diri seseorang. Bahkan seseorang itu bisa ditentukan tabiatnya, bisa terbentuk tabiatnya, bisa terbentuk jalan hidupnya, bisa terbentuk visi misinya dalam menjalani hidup di dunia ini melalui pergaulan tadi. Anil mar'i la tas'al wasal an garinihi fakullu garinin bil mugarani yaktadi. Disebutkan di dalam sebuah syair, kalau engkau ingin mengetahui seseorang, jangan kau tanya bagaimana orang tersebut, tapi lihatlah siapa teman orang tersebut. Sebab seseorang itu terhadap teman duduknya dia selalu mengikuti. Orang itu tabiatnya, tingkah lakunya, sifat-sifatnya akan bahkan keyakinannya bisa jadi mengikuti teman duduknya. Teman duduk, saya katakan teman duduk di sini teman yang setiap hari dia bergaul dengannya. Nah, kemudian terakhir di pertemuan yang lalu ditutup dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman 307 yang terakhir itu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithlul jalisi salih kamithli sahibil misik. Orang yang duduk dengan orang-orang yang saleh itu seperti orang yang dekat dengan penjual misik atau minyak wangi. Imma ayyuhdhika ayyu'tika wa imma an
tabta' minhu. Kalau kamu duduk dengan orang yang jualan minyak wangi, boleh jadi orang yang berjualan tersebut memberikan minyak wanginya kepadamu. Boleh jadi engkau membeli minyak wangi darinya. Wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah. Atau kalau dia tidak memberimu minyak wangi atau engkau tidak membeli darinya minyak wangi, minimal kamu duduk di dekat penjual minyak wangi itu, kamu akan mencium aroma yang enak dicium, yang harum. Aroma yang harum. Nah, orang yang duduk dengan orang soleh, kata Rasulullah SAW, diumpamakan oleh Nabi seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi. Boleh jadi engkau mendapatkan keberkahan dari orang soleh tadi, boleh jadi engkau mengorbankan dirimu untuk mendapatkan keberkahan dari orang soleh tadi. Maksudnya mengorbankan dirimu di sini bermujahadah. Boleh jadi engkau tanpa mujahadah melalui pandangan orang soleh tadi, engkau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat kedudukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kalau engkau tidak dapat yang seperti itu, engkau bisa mengikuti petunjuknya, engkau bermujahadah dan engkau mendapatkan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang soleh tersebut. Atau minimal engkau duduk di tempat orang soleh tadi, minimal kalau engkau tidak dapat kedudukannya, engkau dapat tetesan rahmat, tetesan ampunan dari Allah, mendapat ketentraman, kegundahanmu akan hilang, kesedihanmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keluar dari lisannya orang soleh itu hal-hal yang harum, semuanya hal-hal yang indah. Itu yang kau dapatkan. Engkau duduk bersama orang-orang yang ucapannya ini selalu nikmat didengar. Sebaliknya Rasul mengatakan wa mithlu jalisis su' kana fi khilkir imma ay yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu raihatan muntinatan. Sedangkan orang yang duduk bersama orang-orang yang buruk perangainya, buruk tingkah lakunya, buruk sifat-sifatnya, diumpamakan oleh Nabi seperti orang yang duduk berdekatan dengan nafikhil kir. Nafikhil kir ini pandai besi yang meniup supaya membakar besi itu ya, timah itu. Nah, orang kalau duduk di dekat pandai besi, kata Rasulullah, salah satu bajunya pasti juga akan terkena percikan api, terbakar. Atau kalau tidak terbakar, minimal dia akan mencium aroma yang tidak sedap. Aroma yang tidak sedap. Nah, sama seperti itu orang yang duduk dengan orang-orang yang buruk perangainya, minimal pakaian takwanya akan pasti pakaian takwanya akan terbakar. Akhlaknya yang fitrah, yang suci akan rusak karena pergaulannya dengan orang-orang yang tidak baik. Atau minimal dia akan mendapatkan ucapan yang tidak sedap, kabar yang tidak sedap, kemudian akan masuk ke dalam hatinya kegundahan, masuk ke dalam hatinya kesedihan, masuk di dalam hatinya waham. Tahu waham? Waham itu ilusi, cara pandang yang tidak benar. Kadang-kadang dia memandang sesuatu dengan pandangan yang menipu, pandangan dia yang menipu, padahal tidak seperti itu yang sebenarnya itu ya. Nanti akhirnya dia melihat yang benar itu bisa salah, melihat yang salah itu bisa benar, melihat orang yang baik jadi tidak baik, melihat orang yang tidak baik jadi baik, karena dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah menjaga diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dari pergaulan yang buruk, dan menjadikan kita selalu berdampingan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah
subhanahu wa ta'ala fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Nah, seperti kita baru saja menghadiri tahlilnya Kiai Haji Mustafa ini. Nah, saya tidak kenal terlalu dalam Kiai Haji Mustafa ini, tapi saya beberapa kali bertemu dan dia hadir di majelis bersama saya di masjid ini juga. Nah, yang saya lihat beliau ini orang yang cinta ilmu dan dia seorang yang alim, seorang alim mengajarkan ilmunya, kumpul dengan ulama dan kumpul dengan ahli ilmu. Dan saya mendengar dari ucapan-ucapannya beberapa kali saya bertemu, beliau ini adalah orang yang mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang soleh. Sehingga kalau kita lihat wajahnya saja, wajahnya tenang, karakternya bersahaja, yang diucapkan juga hal-hal yang baik. Nah, mudah-mudahan beliau sekarang ini dikumpulkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang beliau cintai, dan mudah-mudahan kita nanti mengikuti beliau bersama orang-orang yang soleh insyaallah, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula keluarga kita semuanya, tetangga-tetangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi fid darain. Amin. Fa in qulta, jika engkau mengatakan, jika engkau bertanya, qad yashabul insana sahiban min ahlil khairi wa ta'ati thumma yatra' alaihi ma yughayyir dhalika min al-ghaflati wal ma'siyati fama alladhi yanbaghi li sahibihi ay yu'amilahu bihi. Nah, beliau mengatakan kemarin-kemarin yang dijelaskan itu adalah pergaulan yang ideal yang dijelaskan, ya. Orang bergaul dengan orang soleh, jadi hitam putih ini, ya. Yang dijelaskan kemarin itu bergaul dengan orang soleh, jangan bergaul dengan orang yang tidak soleh. Tapi dalam kenyataannya, di dalam hidup ini, apalagi di zaman kita ini, ya, ini beliau sudah mencetuskan persoalan. Banyak sekali di kitab-kitab Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu, beliau mencetuskan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada di zamannya. Pertanyaan itu belum dialami oleh orang-orang di zamannya. Beliau cetuskan itu untuk orang-orang yang seperti kita ini, di zaman kita ini. Di zamannya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, di kota Tarim lagi. Beliau tidak pernah kemana-mana, tidak keluar dari Hadramut, paling ke Mekah atau ke Madinah atau di sekitar orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa beliau 400 tahun yang lalu, kalau kita pergi ke Hadramaut sana atau pergi ke kota Tarim, di kota Tarim, ya kita akan melihat orang-orang yang hidupnya sehari-harinya sibuk dengan ibadah dan ilmu. Jadi kalau saya memandang pertanyaan beliau ini pertanyaan yang dimunculkan oleh beliau, hadiah bagi penduduk zaman akhir ini, ya. Nah, kalau di zaman akhir ini tidak bisa ideal nih, ya. Di zaman akhir ini kadang-kadang kita tidak bisa menemukan orang soleh 100%. Sebab kadang-kadang hari ini tingkahnya seperti orang soleh, 3 hari lagi kita lihat di jalan pakaiannya sudah beda lagi, tingkah lakunya sudah beda lagi. Hari ini kita ketemu di majelis, dia ini soleh. Besok kita lihat di kantor, lain lagi penampilannya, gaya bicaranya sudah lain lagi. Nah, ini teman saya ini teman yang soleh atau bukan? Nah, ini pertanyaan beliau. Pertanyaan beliau ini, kalau engkau bertanya, jadi beliau mewakili kita sebelum kita tanya ini, ya. Kalau engkau bertanya, boleh jadi seseorang itu berteman dengan orang min ahlil khair wa ta'ah, dengan orang yang baik-baik, bukan orang jahat dia, orang baik, wa ahli ta'ah, bukan ahli maksiat dia ahli taat. Kok kamu tahu dia orang baik? Dia tidak pernah maling, dia tidak pernah mukul orang, dia tidak pernah nasallallahu al-afiyah zina,
dia tidak pernah main judi, dia tidak pernah memfitnah orang, dia tidak pernah korupsi, ya sudah, ini orang baik. Orang baik terus mau apa lagi? Mau seperti apa orang baik? Nah, ini orang baik dia. Ini orang baik. Tidak pernah menggunjing orang. Wah, ini orang baik, Masya Allah. Wa ahli ta'ah. Dan kita tahu dia ini orang yang suka taat. Dari mana kamu tahu dia suka taat? Ya, saya lihat sendiri. Kalau Rabu malam dia hadir di majelis kok. Nanti di hari Kamis dia hadir majelis di tempat lain. Hari Jumat dia senang sama majelis. Saya lihat sendiri dia sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, berarti ini orang taat. Loh, tapi kan sholat sunnahnya kadang-kadang ngerjakan, kadang-kadang enggak. Ya, tapi yang penting kan dia sholat fardu. Sholat fardu itu dia orang taat namanya. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya Ramadan dia juga puasa, waktunya zakat dia mengeluarkan, haji dia sudah pernah kalau dia mampu. Baca Al-Quran, ya dia baca Al-Quran. Orang taat dia. Tapi kata beliau, "Tsumma yatra 'alaihi ma yughayyir dzalika minal ghaflah wal ma'siyah." Namanya dia bukan nabi, bukan rasul. Tiba-tiba orang yang sudah kamu kategorikan sebagai orang baik dan ahli taat ini, kamu kan mau bergaul dengan dia. Kamu bergaul, wah ini Masya Allah ini anak majelis, saya mau bergaul dengan dia. Tiba-tiba beberapa waktu setelah itu, kamu mendekat dengan dia, tiba-tiba datang kepadanya itu, masuk kepadanya al-ghaflah wal maksiyah, kelalaian dan maksiat. Sehingga terlihat olehmu dia ini berbuat lalai, berbuat maksiat. Padahal kita lihat kemarin-kemarin dia ini orang baik. Nah, ini sangat tepat sekali untuk situasi kita sekarang ini. Tidak ada orang, kita sendiri mungkin tidak soleh-soleh terus gitu ya. Kadang-kadang habis lebaran, selesai lebaran sudah ngawur lagi kita ini ya. Makan kambingnya tidak ukuran, makan ini semua ketawa-ketawa seenaknya saja. Walaupun insya Allah tidak ada yang berbuat maksiat ini ya. Tapi kadang-kadang amal taatnya juga jadi merosot. Padahal habis lebaran ini, hari tasyrik, jadi malas ibadah, malas sholat, malas ngaji. Sholat subuhnya telat, terus hari tasyrik sholat subuhnya jam 8, jam 9, jam 7, la haula wala quwata illa billah. Nah, kadang-kadang orang seperti itu. Terus gimana ini? Jadi ini kita kategorikan dia ini orang soleh, yang kita berteman dengan dia, atau kita kategorikan ini bukan orang soleh, sehingga saya tidak perlu teman lagi. Nah, untuk zaman sekarang, kamu tidak bisa sesaklek itu. Zaman kita ini, tidak bisa kamu seleterlek itu. Begitu lihat ada orang maksiat sedikit, wah ini bukan orang soleh, saya tidak mau bergaul lagi sama dia. Ya kamu hidup sendiri di kamar kamu ya. Kamu sendiri kadang-kadang tidak bisa soleh terus-terusan kamu ini. Kadang-kadang kamu juga tergelincir. Terus bagaimana? Famal ladzi yanbaghi li sahibihi ay yu'amilahu bihi. Kalau seperti ini kondisinya, nah, sahabatnya itu harus bersikap seperti apa terhadap orang yang hari ini taat, berbuat baik, tapi setelah beberapa hari dia tergelincir berbuat maksiat. Nah, sahabatnya ini harus bersikap seperti apa? Terus bersahabat atau meninggalkannya dan mengkategorikan dia ini termasuk orang, bukan orang yang soleh gitu ya. Nah, dijawab oleh beliau, dijelaskan ini ya. Fa'agul, maka aku berkata, maksudnya aku jawab pertanyaan ini. Yansahuhu bil lutfi war rifqi hatta yaruddahu ilallahi. Kalau kamu melihat temanmu yang basicnya dia ini orang baik. Ada yang basicnya dia ini orang buruk. Basicnya orang buruk itu kamu lihat dalam hidupnya 60%, enggak betul ini hidupnya, atau 50% hidupnya enggak betul. Nah, itu kamu hati-hati. Tapi ada orang yang basicnya itu baik, 70%, 60%, 80% dia itu baik orangnya. Cuma tidak menutup kemungkinan karena dia bukan nabi, dia tergelincir. Kalau kamu berteman dengan orang yang seperti ini, ketika dia tergelincir,
jangan kamu jauhi. Nah, jangan kamu jauhi. Ini orang basicnya baik ini ya. Basicnya baik. Kita kan bisa membedakan lah, ya, bisa membedakan. Memang dia ini condong kepada kebaikan, tapi ya nafsunya belum tunduk, belum menjadi nafsul mutmainnah. Selagi nafsu seseorang itu belum menjadi nafsul mutmainnah, maka iman di dalam dadanya itu akan fluktuatif, akan naik, turun. Nah, ketika imannya naik, ya dia akan terjaga. Ketika imannya turun, ya dia akan ghaflah, akan lalai. Kalau lalai, dia mudah tergelincir melakukan perbuatan maksiat. Makanya Nabi juga mengatakan, la yazni zani wa huwa mu'minun hina yazni. Tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina itu dia dalam keadaan beriman. Loh, maksudnya kafir? Enggak, bukan kafir. Maksudnya keyakinannya lenyap. Dia masih muslim. Ketika berzina dia masih muslim. Kok bisa dia berzina? Karena keyakinan di dalam hatinya lenyap. Maka kemudian dia tergelincir, masuk kelalaian, kemudian dia tergelincir ke dalam lembah maksiat. Kok bisa seperti itu? Nah, karena tipisnya keimanan yang menjadikan nafsu itu menguat. Jadi caranya supaya kita ini bisa terus-menerus konsisten tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus memperkuat keyakinan dan menundukkan hawa nafsu, dan itu perjalanan yang tidak mudah, tapi mudah bagi orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita baca terus doa ya muyassir kulli asir, wa ya jabir kulli kasir, wa ya sahib kulli farid, wa ya mughni kulli faqir, wa ya mugawwi kulli dhaif, wa ya ma'mana kulli makhif, yassir alaina kulla asirin wa taysirul asir alaika yasir. Ya Allah, permudahlah segala yang sulit di dalam diriku, karena memudahkan sesuatu yang sulit bagimu mudah. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Kalau Allah mau kita sekarang jadi wali, ya jadi wali. Kalau Allah mau sekarang ini nafsu kita tunduk, ya jadi tunduk nafsu kita. Nah, tapi kan Allah tidak mau kita seperti itu. Allah mau kita ini bermujahadah. Kalau bermujahadah berarti harus merasakan sakit. Kalau orang belum merasakan sakit, itu namanya belum bermujahadah. Kalau dari mulai Idul Adha sampai sekarang ketawa terus, itu belum bermujahadah itu orang. Belum pernah merasakan sakit gitu ya. Ketawa terus nikmat, tidak pernah mikir, tidak pernah mengalami sakit. Maksudnya sakit di sini sesuatu yang tidak nyaman. Itu berarti orang yang hidupnya santai di pantai, dia tidak mungkin mendapat apa-apa. Orang kalau mau mendapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus mencicipi pahitnya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi makanya ada seorang murid tanya kepada gurunya, "Wahai Ustadz, apakah ibadah yang paling utama yang aku lakukan? Ibadah yang paling utama buat aku itu apa?" Katanya ustadznya, ibadah yang paling utama buat kamu adalah ibadah yang paling dibenci dirimu. Yang dirimu paling tidak suka apa? Nah, itu beda-beda loh setiap orang. Ada orang yang tidak suka puasa, ibadah yang paling utama buat dia itu puasa. Ada orang yang puasa, suruh puasa mutih 30 tahun kuat ya, tapi suruh sedekah mikir. Ada itu. Suruh sedekah, waduh hitung-hitungan ini begitu sedekah. Nah, berarti yang paling afdal buat dia apa? Yang bisa menaikkan derajat dia, sedekah. Itu yang paling afdal buat dia. Ada orang suruh sedekah jutaan kuat dia. Suruh bangun tahajud. Waduh, nanti dulu suruh bangun tahajud. Tahajud itu seperti ada dinding yang gundung, yang tebal. Tidak bisa dia. Itu buat kamu itu yang afdal, tahajud. Ada orang suruh tahajud bisa, suruh sedekah bisa, suruh puasa bisa. Tapi suruh sabar, tidak marah, tidak bisa dia. Begitu disenggol sedikit, langsung melotot.
Di lampu merah ada orang ngebel dari belakang, tin, langsung marah. Siapa ini berani ngebel saya ini ya, ngelakson saya. Nah itu berarti mujahadahnya dia di situ. Setiap orang beda-beda. Loh Ustaz, saya suruh tahajud susah, suruh sedekah susah, suruh puasa susah. Ya mujahadahmu berarti berat itu ya. Semuanya masih susah. Ini harus dilawan semuanya ini ya. Nah, kalau model kita ini wah semuanya malas gitu ya. Bukan karena susah, kadang-kadang malas. Nah ada orang yang sebetulnya tidak kesusahan tapi malas. Itu mujahadah yang berat itu ya. Malas itu, ya Allah, sifat yang paling susah itu ya. Mujahadah dia melawan rasa malas. Ada orang malas enggak, mujahadah juga dia bisa kalau mau, tapi dihinggapi rasa was-was. Rasa was-was. Sehingga dia hidupnya sendiri dengan dirinya. Habis umurnya ini habis sampai mati ngurusi dirinya sendiri. La ilaha illallah. Itu mujahadah dia di situ. Harus keluar dari situ. Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajz, ketidakberdayaan. Orang kalau sudah dihinggapi rasa sedih, jadi tidak berdaya hidupnya. Mau apa-apa, aduh saya tidak bisa, suruh ini, saya tidak, padahal tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa sama sekali. Nah, udzubillah min dzalik. Ada lagi orang yang dikasih keberdayaan oleh Allah, bisa mau apa-apa, tapi malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ada lagi pengecut. Wal bukhul. Ini semua penyakit-penyakit ini. Mudah-mudahan diangkat semua dari dalam diri kita sehingga nafsu kita bisa tunduk insyaallah. Nah, orang kalau sudah nafsunya tunduk, dia terbebas dari ilusi. Yang dia pandang itu hak. Semua yang dia pandang itu betul. Orang yang nafsunya tunduk, keyakinannya kuat, dia diberi oleh Allah Al-Furqan, membedakan yang hak dengan yang batil, yang diucapkan benar, yang diperbuat benar, yang dilihat kesimpulan-kesimpulan di dalam hidupnya benar semuanya. Ini akhirnya jadi ngalor ngidul ini. Padahal kan ini masalah pergaulan ini kan, tapi ini kan ada manfaatnya. Maksudnya kalau orang zaman sekarang ya susah. Kalau kita mau cari teman yang lurus terus, ya cari teman wali. Lebih susah itu nyari teman wali ini ya. Nah padahal kan kita punya teman yang baik-baik semuanya ini, ada teman yang baik seperti yang di pengajian ini, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan suatu hari terpuruk dia melakukan perbuatan maksiat. Apa yang harus dilakukan kalau kita punya teman seperti itu? Jangan ditinggal, karena basicnya dia orang baik. Fa'agul yansahuhu bil lutuf warrifik hatta yaruddahu ilallah. Kalau kamu lihat temanmu seperti itu, kamu bergegas menghampiri dia, memberikan nasihat dengan lutuf, dengan lembut, warrifik. Rifik itu pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Memberi nasihat yang lembut, jangan nasihat yang nyelkit. Nah itu namanya bukan nasihat kalau nyelkit itu. Alah kamu kemarin sholat kok sekarang berbuat seperti ini. Nyelkit itu namanya. Jadi marah nanti orangnya. Wah kemarin kamu baru baca kitab sama saya, sekarang sudah seperti ini tingkah lakunya. Itu nyelkit itu. Manusia lah. Mahallul khata' manusia. Untung bukan kamu yang seperti itu. Kalau kamu melihat temanmu tergelincir dalam perbuatan maksiat, kemudian kamu merasa hebat, ya kamu tuh sombong. Kamu lebih parah daripada temanmu yang maksiat itu. Kayak iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Jangan pernah membusungkan dada di depan ahli maksiat. Sebab kamu tidak tahu akhir kamu seperti apa dan akhirnya dia seperti apa. Nah, jadi nasihatnya dengan lembut. Tarik. Warrifik. Rifik itu pelan-pelan. Jangan dijejali macam-macam nasihat sampai akhirnya dia bosan, marah malahan gitu ya. Kamu harus gini. Pelan-pelan orang itu.
Orang kalau masih tergelincir, itu ya nariknya peran-peran. Jatuhnya itu ada prosesnya, kembalinya juga harus ada proses. Tidak bisa seperti membalikkan tangan. Tidak bisa, pelan-pelan. Nah, orang kalau mau memberi nasihat lutuf dengan refik, maka dia harus punya kesabaran, harus punya dada yang lebar. Harus punya kesabaran. Semakin sabar kita, semakin lapang dada kita, semakin kita itu melihat sesuatu itu pada porsinya. Makanya Rasulullah SAW pada saat duduk sedih Nabi Muhammad SAW nangis memikirkan nasib umatnya. Rasulullah SAW itu di masa jahiliyah waktu itu duduk Rasulullah di pinggir kota Mekah, nangis Nabi Muhammad. Ini gimana ini mau menyelamatkan orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, dan yang ditangisi Nabi bukan cuma orang Arab saja, semua umatnya ditangisi oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabb, ini gimana ini? Nangis Nabi Muhammad SAW. Turun surat Alam nashrah laka sadrak. Hai Muhammad, bukankah telah kami lapangkan dadamu untukmu? Alam nashrah laka sadrak. Dibelah kan dadanya Rasulullah, pernah dibelah, dicuci. Wa wada'na anka wizrak. Kami letakkan dosa-dosamu, yaitu dosa umatmu. Dosa umatmu itu aku letakkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi anqadha dhahrak. Dosa umatmu yang membebani punggungmu kami letakkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Melalui taubat, melalui dari Jumat ke Jumat dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ramadan ke Ramadan dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat waktu ke sholat fardu dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dosanya melimpah berangkat ke Arafah dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada cucian ini, tidak ada pengguguran dosa-dosa ini, ya siapa yang balik dalam keadaan suci? Ya, tapi tidak boleh juga kita menjagakan itu ya, jagakan gitu, apa itu menjagakan? Mengandalkan gitu ya. Mengandalkan itu aja. Tenang, ini maksiat nanti kan sholat diampuni lagi. Ini kurang ajar. Namanya kurang ajar, mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosanya besar gitu ya. Nah, tapi dilapangkan dada Rasulullah SAW. Itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mencontoh seperti itu. Nah, hatta yaruddahu ilallah. Pelan-pelannya sampai kapan? Sampai kamu itu pelan-pelan berhasil mengembalikan dia ke jalan Allah, mengembalikan kepada Allah, maksudnya ke jalan yang benar. Dulu maksiat itu masuknya ke dia pelan-pelan. Maksiat itu masuknya pelan-pelan loh ya. Masuknya pelan-pelan maksiat itu. Kita kalau perhatikan, kita renungkan maksiat yang pernah kita perbuat, itu tidak pernah datang langsung kita bermaksiat, tidak mungkin. Kecuali kalau kita lemah iman. Maksudnya kita ini orang-orang yang sudah di majelis seperti ini. Itu masuknya bisikan-bisikan untuk berbuat maksiat itu perlahan-lahan. Tidak apa-apa ini, lihat seperti ini. Yang penting kan kamu tetap baik, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah, ya besok lihat lagi, tidak apa-apa. Kamu kemarin lihat ini tidak maksiat kok. Ini lihat lagi tidak apa-apa nanti. Nah, pelan-pelan sampai tahu-tahu jatuh kita dalam perbuatan maksiat. Atau ini tidak apa-apa, ini bukan riba. Kalau ini bukan riba, tidak apa-apa. Pelan-pelan digeser sampai jatuh ke riba yang betulan. Makanya kata Imam Ghazali, wara'u kulli haramin huraimun. Kata Imam Ghazali, di belakang setiap haram itu ada haram-haram kecil. Wara kulli haramin huraimun. Di belakang setiap haram besar itu sebelumnya ada haram-haram yang kecil. Haram-haram yang kecil, enggak apa-apa ini, dosa-dosa kecil dulu sampai nanti kita tergelincir. Nah, itu jatuh ke maksiatnya, proses mengembalikannya juga harus
proses pelan-pelan sampai kita bisa mengembalikan ke jalan Allah. Fa'ir raja'a wa illa wa'adhahu wa aghlab alaih wa khawwafahu billah. Kalau dia kembali dengan cara yang perlahan-lahan, dengan cara yang lembut, perlahan-lahan, nasihat yang perlahan-lahan, ayo ingat kembali kepada Allah. Allah itu mencintai kamu. Ini nanti ada jalan kebahagiaan kalau kamu kembali. Ini jalan yang pelan-pelan, yang lembut. Fa'in raja, kalau dia kembali, ya alhamdulillah. Wa illa, atau kalau dia tidak kembali, sudah dengan cara yang lembut, dia tidak kembali, diberi nasihat, aghlab alaihi wa khawwafahu billah. Diberi nasihat yang agak keras dan yang menjadikan dia takut kepada Allah. Ini teman itu seperti itu. Tujuannya bukan mau nakut-nakuti, tapi mau mengembalikan dia. Nah, kadang-kadang ada orang yang dikasih nasihat yang harapan-harapan, dia ini tidak masuk. Ayo kembali ke jalan Allah, nanti kamu kumpul dengan orang-orang yang aulia di surga, nikmat. Kalau kamu di sini tidak masuk dikasih ini. Ada orang yang tidak bisa masuk kalau gitu. Masuknya kalau ditakut-takuti. Hati-hati loh kamu nih, saya nanti tidak, kamu bisa masuk neraka nanti. Baru takut dia. Nah, jadi orang itu kan beda-beda. Kalau kita kasih yang lembut-lembut dia tidak masuk, ya berarti harus kebalikannya. Ini orang obatnya obat yang menakut-nakuti ini ya. Tapi bukan kita menakut-nakuti, memang itu menakutkan gitu loh. Khawwafahu itu maksudnya menjadikan dia takut, bukan menakut-nakuti dia. Kalau menakut-nakuti itu kan kesannya kayak film horor gitu ya. Tapi yang menjadikan dirinya, di dalam dirinya ini timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa in lam yanfa fihi dzalika wa ayyasma'ahu janibuhu wa a'rada anhu wantadir fihi amrullah. Nah, kalau kamu sudah memberi nasihat, ini nasihatnya tidak sekali ya, berulang-ulang. Nasihat yang lembut tidak ngaruh, tidak manfaat. Kamu beri nasihat yang sebaliknya, yang menjadikan dia takut. Kalau dia berhasil kembali ya alhamdulillah. Tapi fa'in lam yanfa, kalau diberi nasihat yang menakutkan saja juga tidak ada manfaatnya. Wa aisa ma'ahu janibuhu wa a'rada anhu, dan menjadikan dan dia itu tampak seperti orang yang putus asa. Wa a'rada anhu, berpaling. Dan dia berpaling dari nasihat itu ya. Apa yang harus dilakukan ini? Kata beliau, wantadir fihi amrullah. Tunggu dulu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nunggu di sini ya, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini orang baik, ya Allah, selamatkan. Selamatkan ya Allah. Keluarkan dia dari kubangan maksiat itu, dari kubangan dosa. Fa in ada ila makan alaih minal khair adalahu. Kalau kamu tunggu sebentar, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tunggu sebentar, kasih jeda supaya dia itu bisa sadar gitu ya. Jangan tergesa-gesa langsung ditinggal. Tunggu keputusan Allah. Tunggu seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu gitu ya. Kalau kamu lihat, oh ini kayaknya dia mulai membaik, mulai datang lagi ke majelis, mulai lagi dia taat. Oh saya lihat dia mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ada ila makan alaih, kalau dia kembali ke jalan hidup yang sebelum dia tergelincir itu, minal khair, dari perbuatan baik, adalahu, sebaiknya sahabatnya itu kembali kumpul dengan dia. Maksudnya kalau kita, ya sebaiknya kita kembali kumpul dengan sahabat kita itu ya. Wa illa, tapi kalau kita kasih kesempatan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak ada tanda-tanda baik ini,
Bahkan mungkin tambah parah, nasallallahu al-afiyah. Naudzubillah min dzalik ya. Kita tunggu tambah parah kondisinya. Maksiatnya tambah. Ini pertama sudah dinasehati dengan lembut, sudah dinasehati supaya dia takut, tidak ada perubahan, dikasih waktu seminggu, 2 minggu, kita lihat tambah parah lagi, tidak ada perubahan ke jalan yang baik. Fala khair fi suhbati man la khair fihi. Kesimpulannya, kalau dia tidak bisa kembali, kata beliau, tidak ada kebaikan dalam bersahabat dengan orang yang di dalamnya tidak ada kebaikan. Ya jangan kumpul lagi kamu dengan orang ini. Nas'alullahal afiyah. Makanya kita memohon kepada Allah istiqamah insyaallah. Doa yang selalu dipanjatkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada juga riwayat ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati dan pandangan, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Minta terus ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita ini tergelincir ya. Karena tidak ada yang bisa menjamin siapa-siapa di antara kita ini, tidak ada yang bisa menjamin iman itu ada terus di dalam dada kita, tidak ada yang bisa menjamin ya. Ya, kita makanya minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an di antara wasiatnya Ibrahim, wasiatnya Yakub kepada kepada anak-anaknya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku, kamu jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Gimana mati? Kita bisa memastikan enggak mati kita dalam keadaan Islam? Bisa? Tidak ada yang bisa memastikan kan? Makanya kita setiap hari berdoa, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam. Kenapa kita berdoa? Orang berdoa itu kenapa sih? Karena dia tidak memegang nasibnya. Dia tidak memegang nasibnya, tidak memegang masa depannya. Makanya satu-satunya harapan meminta kepada zat yang memegang nasib dan masa depannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memastikan matinya seperti apa. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub ini berpesan kepada anak-anaknya, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini pesan yang sulit sekali. Gimana? Kalau kita dipesani seperti itu gimana? Lah saya bisa memastikan bagaimana ini? Nah, kemudian dijelaskan oleh ahli tafsir. Apa maksudnya perintah kepada anak-anaknya wala tamutunna illa wa antum muslimun? Maksudnya jangan kamu berada di tempat-tempat atau di perbuatan kecuali yang menjadikan kamu kalau dijemput kematian, kamu berada di tempat atau perbuatan yang menjadikan kamu mati Islam. Jadi caranya jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, artinya jangan kamu berbuat yang tidak baik dan berada di tempat yang tidak baik. Supaya nanti kalau kematian itu datang, kamu dimatikan dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam, dalam keadaan Islam. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid, dia mengatakan tidak ada kepastian, tidak ada kepastian ini orang bahagia atau ini orang celaka, tidak ada kepastian. Orang yang sholat terus di masjid, tidak bisa dipastikan dia itu orang bahagia atau orang celaka. Orang yang ahli maksiat, minum-minuman terus tiap hari, itu juga tidak bisa dipastikan dia itu orang celaka atau orang bahagia, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, tapi dalil atau bukti yang paling konkret bahwa orang itu termasuk orang yang bahagia, buktinya apa?
Ada buktinya, tanda-tandanya, bukan bukti. Tanda-tandanya orang yang bahagia ada. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya dia senang kepada amal taat. Benci terhadap amal maksiat. Itu tanda-tandanya orang bahagia. Mau dijadikan oleh Allah orang bahagia. Tanda-tandanya loh tapi ya, belum tentu. Loh, Ustaz ini gimana sih? Tadi saya sudah bahagia, tanda-tandanya ini jadi ciut lagi. Loh, maksudnya kita tidak boleh bersandar kepada tanda-tanda ini. Supaya apa? Supaya kita takut terus. Supaya kita tidak sombong. Kalau kita sudah punya tanda-tandanya, jangan kita sombong. Karena itu baru tanda-tanda. Baru tanda-tanda. Kalau kita ini senang dengan amal taat, senang sholat, senang ngaji, senang berbicara yang baik, sabar, itu tanda-tanda kamu ini orang bahagia. Tapi jangan bersandar kepada tanda-tanda itu. Tetap minta terus kepada Allah. Makanya wali-wali yang tingkatannya tinggi saja tetap takut. Ya Allah, bi husnil khatimah. Loh ini padahal sudah wali loh ini. Ya karena dia tidak tahu nasibnya seperti apa. Mereka ini baru hilang rasa takutnya ketika roh itu keluar dari kerongkongan dalam keadaan Islam. Baru hilang rasa takutnya setelah itu. Sebelum ruhnya keluar dari kerongkongan, mereka itu selalu diliputi rasa takut. Nah itu yang tingkatnya tinggi. Tanda-tandanya orang celaka, ya dia mengarah hidupnya kepada hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Tapi itu belum pasti juga loh. Jangan kita kalau hidup kita masih belum baik, kemudian wah saya orang celaka ini. Enggak, belum tentu juga. Sebab di dalam hadis Rasul SAW menjelaskan sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala ya'malu bi'amali ahlil jannah, beramal dengan amalnya penduduk surga, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq alaihi alkitab fay'amal bi'amali ahlin nar wa yadkhuluha au kama qala Nabi. Sebagian hamba Allah itu beramal dengan amalnya penduduk surga. Amalan penduduk surga ya. Sampai dari banyaknya amalannya itu jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta lagi. Tapi jatuh ketetapan untuk dia, berubah dia di akhir umurnya beramal amalnya penduduk neraka, masuk neraka. Sebagian yang lain faya'mal bi'amali ahlin nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sekelompok yang lain beramal dengan amalnya penduduk neraka sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta lagi. Artinya ini maksiatnya sudah top ini, hebat ini ya. Tapi jatuh ketentuan buat dia di akhir umurnya dia sadar, berubah, beramal dengan amalnya penduduk surga, kemudian dia masuk surga. Tapi yang seperti ini itu jarang. Pada umumnya orang kalau taat, ahli taat itu orang-orang bahagia. Pada umumnya orang kalau condongnya ke maksiat, pada umumnya yaitu celaka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi yang jarang itu ada enggak? Ada. Jadi jangan kita amal maksiat kemudian tenang, nanti mungkin saya akhir umur saya belum tentu. Itu 1 dibanding 1 miliar gitu ya. Kamu belum tentu yang 1 itu. Jadi kalau kamu ahli maksiat ya takut yang setakut-takutnya segera kamu kembali beramal taat karena kita tidak tahu kapan Israel itu datang. Nah, ini agak horor nih malam ini, tapi tidak apa-apa ya. Kemudian fa in qulta alladhi yanbaghi lil insan wa yata'ayyana alaih bughdu ahlil ma'asi wa mujanabatihim wa tarkil mu'asyarati wal mukhalatati lahum wa ma'a dhalika fal insan ma'murun bin nasihah lil muslimin umuman wa bida'wa ahli syarr wal ma'siyah ilal khair wa ta'ah. Nah ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kamu tadi di atas, wahai Imam Abdullah bin Al-Haddad, mengatakan
kamu tunggu sebentar, kalau teman kamu ini tidak berubah-berubah, tinggalan. Jangan kumpul sama ahli maksiat. Nah, jangan kumpul, kata beliau, fala khair fi suhbah man la khair fi. Lihat ini garis besar nih ya. Fala khair fi suhbati man la khair fihi. Tidak ada kebaikan pada pergaulan dengan orang yang di dalamnya tidak ada kebaikan. Nah, kamu ucapkan hal seperti ini berarti kita, kalau ada orang yang tidak baik, kita harus meninggalkan. Timbul pertanyaan di dalam diri kita, yang sebetulnya pertanyaan itu dibuat oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri. Fa'inggulta, jika timbul pertanyaan di dalam dirimu, bukankah seharusnya lil insan, yang diharuskan bagi seorang manusia, wa yata'ayyan alaih, dan yang harus dikerjakan oleh dia adalah bughdu ahlil ma'asi wa mujanabatihim wa tarkil mu'asyarati wal mukhalatati lahum. Seseorang itu harusnya membenci perbuatan maksiat dan seseorang itu harusnya membenci pelaku-pelaku maksiat karena maksiatnya, ya, bukan karena zatnya, dan menjauhi perbuatan mereka karena mereka berbuat maksiat, bukan menjauhi karena zatnya. Wa tarkil mu'asyarah wal mukhalatah lahum, dan meninggalkan pergaulan dengan mereka atau kumpul bersama mereka. Wa ma'adzalika, tetapi di samping itu, bukankah seseorang itu diharuskan ma'murun bin nasiha lil muslimin umuman, bukankah seseorang itu, manusia itu diperintahkan untuk menasehati orang-orang Islam pada umumnya. Kamu perintahkan sekarang kita ini ninggalkan mereka, tapi bukankah kita ini diperintahkan untuk memberi nasihat? Wa bid'wa ahli syarr wal maksiyah ilal khair wa ta'ah, bukankah kita juga diperintahkan menyeru orang-orang yang buruk dan ahli maksiat itu ke jalan yang benar dan taat? Kok kamu tadi terakhir bicara tinggalkan saja kalau sudah tidak bisa berubah, terus didiamkan terus gitu, maksudnya seperti itu loh ya. Apa didiamkan terus sudah karena tidak berubah 3 minggu, 4 minggu, karena kamu tunggu tidak berubah-ubah, ya sudah, saya tidak bergaul, diamkan saja, sudah, terserah dia. Padahal kita ini diperintahkan untuk memberi nasihat, diperintahkan untuk menyeru. Fa'agul, aku menjawab, al-amru kadzalik. Sebetulnya perintahnya seperti itu, kata beliau, yaitu memberikan nasihat, menyeru mereka ke jalan yang benar. Walakin an-nasihatu wa da'watu ilal khair la taqtadi mu'asyarah wa mukhalatah. Tapi ada yang selip dalam ucapanmu tadi. Perintahnya itu memberi nasihat dan menyeru mereka yang sesat atau ahli maksiat ke jalan yang baik, bukan bergaul dengan mereka. Memberi nasihat itu tidak memerlukan pergaulan, kata beliau. Kamu bisa memberikan nasihat kepada ahli maksiat tanpa harus bergaul dengan ahli maksiat tersebut. Kalau bergaul itu berbeda dengan mendekat loh ya. Kalau kita mendekat, kan kadang-kadang ada juga di dalam ucapan-ucapan ulama itu yang sampai jangan mendekat kepada mereka, putuskan hubungan dengan mereka. Kemudian kita sikapi letterlek, putus hubungan, tidak mendekat sama sekali. Tidak lah. Nah, terus dakwahnya gimana? Memberi nasihatnya bagaimana? Nah, yang dimaksud putus hubungan tidak mendekat, maksudnya jangan kamu bergaul. Tapi saya boleh mendekat tidak? Boleh kamu mendekat untuk menasihati. Boleh kamu mendekat untuk menasihati. Tapi bergaul dengan mereka, kalau bergaul itu seperti apa? Bergaul itu ya sudah, kamu duduk, ngobrol, nimbrung bersama mereka. Itu namanya bergaul. Nah, itu tidak boleh. Kata beliau, menyeru kepada jalan yang baik, memberikan nasihat, itu tidak memerlukan pergaulan dan percampuran.
Bal idza laqiyahum. Nah, ini lihat ini. Beliau menjelaskan garis besarnya. Seperti apa bentuknya? Bentuknya ketika kamu berjumpa dengan mereka ahli maksiat tersebut, wara'a lin nasihah wad da'wah ilal khair mawdu'an fihim fi'li dzalika ma'ahum. Nah, jadi ketika kamu berjumpa dengan mereka, wara'a lin nasihah wa da'wah ilal khair mawdu'an fihim fi'la dzalika ma'hum. Maksudnya kalau kamu berjumpa dengan mereka dan melihat, lalu kamu bisa memberikan nasihat dan seruan untuk mereka itu ketika kamu berada bersama mereka. Setelah itu ketika kamu berpisah, ya sudah. Ya kamu bisa memberikan nasihat itu sebatas ketika berjumpa dengan mereka. Ketika berpisah, ya sudah. Karena kamu tidak bergaul dengan mereka. Jadi artinya waktu kamu ketemu, ya kamu menyisipkan nasihat kepada mereka, menyisipkan seruan, ajakan-ajakan yang bisa menjadikan mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qasadahum bidzalika wa kana min ahlihi ila amakinihim min ghairi mu'asyarah wala mukhalatah fahuwa aidan ma'murun bihi wa mandubun ilaihi min ahlihi. Nah, kalau tadi kamu berjumpa dengan mereka, kemudian ini kamu lihat mereka pas, ini kamu beri nasihat sekarang. Kamu beri nasihat. Atau boleh juga kamu bukan sekedar berjumpa dengan mereka, kamu memiliki tujuan untuk mendatangi mereka. Boleh enggak? Boleh. Tapi tanpa perlu bergaul dengan mereka, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Jadi wa in qasadahum bidzalika wa kana min ahlihi ila amakinihim min ghairi mu'asyarah fala mukhalatah fa huwa aidan ma'murun bihi wa mandubun ilaihi min ahli. Kalau kamu ahlinya, kamu sudah punya ilmunya berdakwah dan kamu tahu diri kamu ini tidak akan terpengaruh dengan mereka, itu ya juga harus hati-hati juga loh ya. Kamu bukan sekedar lewat saja, tapi kamu bertujuan mendatangi mereka untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka ke jalan yang baik tanpa bergaul dengan mereka. Itu termasuk sesuatu yang diperintahkan juga dan termasuk sesuatu yang dianjurkan asal kamu memiliki keahlian. Kalau tidak memiliki keahlian, kamu bertujuan mendakwahi mereka, kamu yang kena dakwah mereka. Nah, kamu datang ke sana, kamu tidak balik ikut bersama mereka. Nah, kalau kamu belum memiliki keahlian, lebih baik tidak usah mendatangi mereka. Ya, kalau ketemu di jalan, ahlan wa sahlan, kemudian sampaikan beberapa kalimat, kemudian segera pergi. Kalau kamu tahu bahwa kamu ini mudah terpengaruh, gitu ya. Wa fi mahallihi fa'alam dzalika min ahlihi wa fi mahallihi. Maksudnya kepada ahlinya dan di tempatnya. Fa'alam dzalika. Ketahuilah hal ini, renungkan hal ini baik-baik. Fala yulabbis 'alaika syaitan. Jangan sampai setan itu membolak-balikkan cara berpikirmu, menyamarkan kebenaran gitu ya. Mendustaimu, membohongimu. Fa innas sabil wadih. Karena jalan yang aku jelaskan ini sangat jelas. Jalan menuju Allah itu jelas. Wal haq ghair mutalabbis bil batil. Sesuatu yang benar itu tidak rancu dengan sesuatu yang batil. Jangan sampai kamu itu punya keinginan kumpul dengan mereka, kemudian kamu berdalih, saya mau datang, mau menyelamatkan mereka. Padahal di dalam relung hatimu, aku ini suka sama mereka. Terus kamu antara takut sama kepingin gitu loh ya. Terus kamu cari-cari dalil. Barangkali kalau saya datang saya bisa
mengajak mereka ke jalan yang baik. Nyemplung kamu bareng mereka, kamu jadi rusak. Makanya saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau kamu tidak bisa berenang, jangan mencoba-coba menyelamatkan orang yang tenggelam. Mati barengan kamu. Mati barengan. Nah, banyak sekali orang yang merasa dirinya bisa bisa renang. Dalam masalah hidup ini, dia berasa dirinya ini, saya ini sanggup, kesian ini, selamatkan. Bagaimana apalagi yang mau diselamatkan perempuan lagi, la ilaha illallah. Nah, kalau sekarang ini orang paling semangat menyelamatkan perempuan yang sedang terpuruk. Bagaimana ngasih nasihat, pura-pura semua itu semua nafsunya itu. Yang ada nafsunya dengan dalih dakwah, masya Allah, kamu yang dekat dengan Allah, la ilaha illallah. Habis itu dia melakukan perbuatan yang rusak. Padahal itu semua talbis, setan itu, setan. Nah, hati-hati loh ini ya. Al-haq wadih, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang hak itu jelas. Kamu jangan pura-pura jadi orang, jangan pura-pura wali padahal serigala itu dalamnya itu ya. Pura-pura ahli dakwah padahal dalamnya ada maksud, ada udang di balik batu, memuaskan keinginan hawa nafsu, memuaskan setan. Nah, jangan. Nah, makanya orang kalau mau menyelamatkan seseorang ya syariatnya harus dijaga, akidahnya harus dijaga. Jangan mau menyelamatkan tapi dia jadi lemah malahan. Ya, itu yang niatnya mau menyelamatkan malah harus diselamatkan. Sama seperti orang lihat orang tenggelam, dia tidak bisa berenang, nyemplung mau menyelamatkan. Akhirnya jadi malah repot kan? Yang diselamatkan ada dua. Kalau tadi dia tidak nyemplung, yang diselamatkan cuma satu, sekarang yang diselamatkan dua. Ngerepoti ulama itu namanya ya, ngerepoti orang yang yang jaga di kolam renang gitu ya. Nah, sama seperti itu. Kalau kamu belum mampu, serahkan ke ulama, sampaikan. Nah, ini penutupnya tadi sangat penting sekali. Jadi dakwah itu diperintah, tapi harus punya keahlian kita dalam berdakwah. Berapa banyak orang yang niatnya berdakwah kemudian berubah jadi didakwahi. Niatnya pertamanya dakwah malah kena penyakit macam-macam ya. Nah, kalau tidak sanggup mendekat, memberi nasihat, tahu saya ini kalau datang ke sana saya ini asik misian. Kalau saya datang ke sana saya nyampur sama mereka. Ya sudah, dari jauh didoakan. Ya Allah, selamatkan saya, selamatkan mereka. Itu juga bagian dari dakwah. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa huwa ad'afu iman, kata Rasulullah. Itu imannya kan masih lemah. Jadi pakai hati aja. Diingkari perbuatannya, perbuatan maksiatnya, karena dia masih ingin belajar mengingkari itu, kemudian mendoakan pelaku maksiat itu agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سلك بالمصطفى الرسول نحظى بكل سلك بالمصطفى الرسول نحظى بكل سلك صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله
في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.